Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Halimatus Sa'diah, NIM 1911070001 dari Prodi D3 Kebidanan semester 3. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan tentang tumbuh kembang usia anak prasekolah. Pertama-tama, ada pengertian pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan? Pertumbuhan normal adalah perkembangan dari perubahan tinggi, berat, dan lingkar kepala yang sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk populasi tertentu. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Perubahan ukuran tubuh dan bagiannya seperti peningkatan jumlah sel, jaringan, struktur, dan sistem. Sebagai contoh pertumbuhan fisik seseorang dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan, kepadatan tulang, dan struktur gigi dan polanya dapat diprediksikan. Tahap pertumbuhan yang paling cepat terjadi pada usia prenatal, bayi, dan usia remaja. Lanjut, adapun tujuan dari perawatan anak. Tujuan dari perawatan anak adalah untuk memaksimalkan potensi setiap anak. Kita perlu memahami tahap pertumbuhan, perkembangan, dan perilaku normal untuk memantau perkembangan anak-anak, untuk mengidentifikasi keterlambatan atau kelainan dalam perkembangan. Kemudian ada pertumbuhan fisik anak usia prasekolah. Tubuh anak usia prasekolah akan tumbuh 6,5 hingga 7,8 cm per tahun. Tinggi rata-rata anak usia 3 tahun adalah 96,2 cm. Anak-anak usia 4 tahun adalah 103,7 cm dan rata-rata anak usia 5 tahun adalah 118,5 cm. Pertambahan berat badan selama periode usia prasekolah sekitar 2,3 kg per tahun. Rata-rata berat badan usia 3 tahun adalah 14,5 kg dan akan mengalami peningkatan menjadi 18,6 kg pada usia 5 tahun. Tulang akan tumbuh sekitar 5 hingga 7,5 cm per tahun. Nah, dilanjut perkembangan anak usia prasekolah. Pengertian perkembangan merupakan suatu pola yang teratur terkait perubahan struktur, pikiran, perasaan, atau perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berasal dari efek yang saling terkait dari faktor keturunan dan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan otak. Penelitian menunjukkan dampak mendalam dari pengalaman awal pada perkembangan otak atau plastisitas saraf. Telah menjelaskan hubungan interaksi alam dan pengasuhan. Otak bayi terdiri dari 100 miliar neuron saat lahir dan masing-masing neuron atau sel saraf berkembang rata-rata 15.000 sinapsis pada usia 3 tahun. Perkembangan psikososial. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan psikososial pada usia prasekolah adalah membangun rasa inisiatif versus rasa bersalah. Anak usia prasekolah adalah siswa yang ingin tahu, mereka sangat antusias mempelajari hal-hal baru. Anak usia prasekolah merasakan suatu perasaan prestasi ketika berhasil dalam melakukan suatu kegiatan dan merasa bangga dengan seseorang yang membantu anak untuk menggunakan inisiatifnya. Nah, ada juga perkembangan kognitif. Tempat pendidikan anak usia dini memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan kognitif anak-anak. Mereka menyiapkan bahan dan lingkungan secara hati-hati, merencanakan pengalaman pembelajaran, menyediakan perancas sesuai kebutuhan, dan memanfaatkan momen yang dapat digunakan untuk belajar. Anak usia prasekolah sangat ingin belajar, dan cara terbaik bagi mereka untuk belajar pada usia ini adalah melalui permainan. Jika Anda bertanya pada diri sendiri bagaimana siswa dapat meningkatkan keterampilan kognitif mereka, berikut ini adalah contoh beberapa kegiatan utama
yang dapat dimasukkan ke dalam rutinitas harian orang tua untuk mempromosikan pengembangan kognitif anak usia prasekolah. Antara lain adalah bermain teka-teki, pengurutan, dan lain-lain. Anak usia prasekolah mudah memahami konsep perhitungan dan mulai terlibat dalam permainan fantasi atau khayalan. Mereka percaya bahwa pikirannya sangat kuat. Fantasi yang dialami melalui pemikiran magis memungkinkan anak-anak prasekolah untuk membuat ruang di dunianya yang nyata. Melalui khayalan dan pemikiran magis, anak usia prasekolah memuaskan rasa ingin tahu mereka. Anak usia prasekolah juga sering memiliki teman khayalan. Teman ini berfungsi sebagai cara kreatif bagi anak usia prasekolah untuk mencontoh berbagai kegiatan dan perilaku serta praktik keterampilan berbicara. Anak usia prasekolah dapat dengan mudah beralih antara fantasi dan kenyataan sepanjang hari. Ada juga perkembangan moral dan spiritual. Standar moral anak adalah standar orang tua mereka atau orang dewasa lain yang memengaruhi mereka, belum tentu milik mereka sendiri. Seiring perkembangan moral anak, ia belajar bagaimana menghadapi perasaan marah. Terkadang cara yang dipilih anak untuk menghadapi perasaan itu mungkin tidak pantas, seperti berkelahi dan menggigit. Anak usia prasekolah sangat sering berimajinasi dan berfantasi. Anak usia prasekolah juga menggunakan pengalaman hidup mereka yang terbatas untuk membuat merasakan dan membantu mereka mengatasi krisis. Mereka perlu mempelajari batasan perilaku yang dapat diterima secara sosial dan juga mempelajari imbalan sopan santun. Anak usia prasekolah mulai membantu dalam keluarga dan mulai memahami konsep memberi dan menerima hubungan. Lanjut, keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar atau fisik adalah keterampilan yang membutuhkan gerakan seluruh tubuh dan yang melibatkan otot-otot besar untuk melakukan fungsi sehari-hari, seperti berdiri dan berjalan, berlari dan melompat, dan duduk tegak di meja. Keterampilan koordinasi mata tangan, seperti keterampilan bola, melempar, menangkap, menendang, serta mengendarai sepeda atau skuter dan berenang. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berbeda dari keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus diperlukan untuk banyak aspek perawatan diri seperti anak-anak. Misalnya, mengenakan sepatu, makan sendiri, membersihkan gigi sendiri. Perkembangan motorik halus merupakan komponen penting dari kesejahteraan anak-anak. Sejak lahir hingga usia anak 8 tahun, anak-anak secara terus-menerus mendapatkan memperbaiki dan menggabungkan fungsi dan keterampilan motorik mereka dan mengintegrasikan keterampilan mereka. Ada banyak aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan oleh anak-anak berusia 3-5 tahun agar mereka memiliki kemampuan motorik halus yang baik. Antara lain menggunting kertas, melipat kertas, menggambar, dan mewarnai. Kemudian dilanjut perkembangan sensorik. Pendengaran utuh saat lahir dan harus tetap demikian sepanjang usia prasekolah. Indera penciuman dan sentuhan terus berkembang sepanjang tahun-tahun prasekolah. Anak usia prasekolah yang masih muda mungkin memiliki indera perasa yang tidak terlalu membeda-bedakan daripada anak yang lebih besar. Mereka beresiko lebih tinggi untuk menelan benda asing secara tidak sengaja. Ketajaman visual terus mengalami kemajuan dan harus sama secara bilateral. Pada usia 5 tahun, memiliki ketajaman visual 20/40 atau 20/30. Penglihatan warna masih utuh pada usia ini. Berikut ini adalah contoh permainan sensorik. Misalnya adalah untuk kesehatan fisik, semua anak berkembang dengan caranya sendiri. Ada yang bergerak cepat, ada juga yang bergerak lambat.
Permainan sensorik adalah cara yang tepat untuk mengembangkan kemampuan motoriknya, seperti lompat kodok, main bola, atau berjalan mengikuti garis akan sangat seru dan melatih fisiknya. Jangan lupa untuk sering-sering mengajaknya main di luar rumah dan bertemu dengan teman sebayanya. Hal ini akan sangat berdampak positif pada perkembangan kognitif dan sosialnya. Kemudian perkembangan komunikasi dan bahasa. Akuisisi bahasa memungkinkan anak usia prasekolah untuk mengekspresikan pikiran dan kreativitas. Periode usia prasekolah merupakan masa penyempurnaan keterampilan bahasa. Anak berusia 3 tahun menggunakan kalimat pendek yang hanya berisi informasi penting. Yang terakhir, perkembangan emosional dan sosial. Anak usia prasekolah cenderung memiliki emosi yang kuat. Mereka sangat bersemangat, bahagia, dan bingung dalam satu saat. Kemudian merasa sangat kecewa setelahnya. Anak usia prasekolah memiliki imajinasi yang jelas dan ketakutan sangat nyata. Anak usia prasekolah juga belajar dari cara orang lain merespon emosi mereka. Keterampilan sosial emosional terkait erat dengan keluarga anak, latar belakang budaya, dan pengalaman awal, dan juga anak-anak belajar dengan berinteraksi dan membentuk hubungan dengan anggota keluarga maupun anggota sekolah. Baiklah, di sini saya mau merekomendasikan yaitu suplemen makanan multivitamin untuk masa tumbuh kembang. Syrup Bruford Gold Orange Syrup merupakan suplemen yang mengandung multivitamin dan dilengkapi dengan minyak ikan. Suplemen ini digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh serta memenuhi kebutuhan vitamin. DHA, AA, EPA, L-glutamic acid, folic acid merupakan zat yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Petunjuk penggunaan: usia 1 tahun sampai 6 tahun, 1 sendok teh 5 ml 1 kali sehari. Usia 6 tahun sampai 12 tahun, 1 sendok teh 5 ml 2 kali sehari. Dapat dicampur dengan susu, sari buah, atau makanan lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.